Jangan sampai terpotong-potong, khawatirnya salah faham. Di sini Al-Imam Ibnu Jauzi menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam adalah syariat yang telah sempurna, yang kamilah la naqsa fiha wa la 'ab, yang telah sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya, begitu juga tidak ada aib di dalamnya. Jangan sampai terpotong-potong, khawatir. Nah, sudah. Kemudian beliau rahimallahu taala mengatakan, amma ba'du fa inna a'zama an-ni'ami 'ala al-insan al-'aql. لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل إلا أنه لما لم ينحط بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس ولما ثبتت عند العقل أقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة سلم إليهم واعتمد فيما يخفى عنه عليهم. Sesungguhnya kata beliau, di antara nikmat yang sangat besar yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah akal. Beliau di sini pertama kali beliau bahas adalah akal. Sesungguhnya nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah akal. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, karena akal tersebut merupakan alat, merupakan jalan untuk menempuh pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga akal merupakan sebab agar seseorang bisa membenarkan para rasul atau para anbiya wal mursalin. Kemudian akan tetapi kata beliau di sini, tatkala akal tidak bisa sempurna, tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menjadikan kita yakin, untuk menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-kutub, menurunkan kitab-kitabnya. Maka kata beliau, syariat itu seperti matahari dan akal itu seperti mata kita. Apabila mata kita ini terbuka dan sehat mata kita ini, maka kita akan bisa melihat matahari dengan jelas. Maka begitu pula kata beliau, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin, kemudian tatkala akal kita ini kuat, kalau bahasa sederhananya, nyambung akal kita ini dengan perkataan-perkataan para anbiya, yang mana perkataan mereka tentu benar. Kabar yang
Nabi dan Rasul sampaikan itu benar, dengan dalil-dalil yang sangat kuat, maka otomatis akal akan menerima perihal tersebut. Wa'tamada fima yakhfa anhu alaihim. Dan akal ini karena kekurangannya akan bersandar kepada syariat-syariat tersebut terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui atau tidak terjangkau oleh akal. Dia akan menerima. Subhanallah. Di sini beliau memulai dengan mengingatkan kepada kita bahwasanya betul nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Tentu jawabannya apa? Tidak. Ini kata para ulama adalah pertanyaan istifhamul inkari. Pengingkaran. Paham ya maksudnya? Pengingkaran. Masa bisa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau bahasa kita, pakai akal dong. Masa bisa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak bakalan bisa sama. Itulah jawabannya. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afala ta'qilun. Kalau bahasa kasar kita, waras tidak firman Allah Subhanahu wa taala. Waras tidak kita? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, tapi ingat, akal sama seperti anggota tubuh kita yang lainnya. Tatkala anggota tubuh kita, contoh sederhana tangan kita, memiliki batasan untuk memegang sesuatu, untuk mencapai sesuatu, begitu pula dengan akal kita. Memiliki jangkauan yang terbatas. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk serba kurang. Yang sempurna hanya siapa yang sempurna? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sempurna. Sepintar apapun Anda, sekaya apapun Anda, sejago apapun Anda, tidak bisa. Tatkala orang menyombongkan kepintarannya, EQ-nya, Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Di setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Maka tidak sepatutnya untuk kita sombong. Yang patut sombong hanyalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tidak ada berhak untuk sombong, tidak ada. Karena kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Terbuat dari tanah yang diinjak-injak setiap hari. Terbuat dari mani yang hina, air yang hina. Apa yang patut kita sombongkan? Diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, kembali lagi ke tanah. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal ini berbeda-beda. Ya, memberikan kita akal, memberikan kita kepintaran berbeda-beda. Bahkan ada Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan khalqnya atau surahnya, rupanya itu sempurna bagus, tapi Allah cabut akalnya.
Apakah Allah Subhanahu wa taala zalim? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut akal dari seseorang sehingga dia disebut gila dan sebagainya, tidak waras dan sebagainya, maka disitulah letak uzur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil qalamu an thalathin." Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena. Apa maksudnya mengangkat pena? Allah tidak akan menuliskan catatan amal buruk, salah satunya bagi orang yang gila sampai dia sadar. Dan kita semua pasti pernah diangkat akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika tidur. Dan tidur itu adalah saudaranya kematian. Kita pernah mati, setiap hari kita mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa tatkala dia mati. Dan begitu juga tatkala dia belum mati. Maksudnya apa? Tatkala tidur. Makanya orang kalau tidur melakukan sesuatu diberikan ganjaran dosa atau tidak? Tidak. Orang ngigo nih. Kemudian dilafazkan talaq. Sorih. Ininya apa namanya? Ucapannya. Saya talak kamu, tapi dia tidur. Dia ngigo. Jatuh tidak? Tidak. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka gunakanlah akal sebaik mungkin. Dan kaidah akal atau kaidah yang harus dibenahi di dalam masalah akal ini adalah, ingat. Yang pertama, akal sama seperti salah satu anggota badan kita memiliki jangkauan yang terbatas. Yang kedua, akal harus di bawah naungan wahyu. Betul. Akal kita itu spesial. Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi syariat, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan jauh lebih mulia. Oleh karena itu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, Allah menjadikan kepada setiap anak Adam itu akal. Tidak hanya sampai di sana. Karena Allah tahu bahwasanya akal itu memiliki jangkauan yang terbatas, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul, mengutus para rasul anbiya wal mursalin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, menurunkan kitab-kitabnya kepada umat Nabi Muhammad, Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Allah Maha tahu akal kita ini tidak bisa dijadikan patokan 100%. Oleh karena itu, barang siapa di antara kita yang memiliki IQ yang tinggi, kecerdasan yang luar biasa, di atas rata-rata, kita boleh bangga. Karena itu pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh sombong. Masalah ilmu saja, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Yang memberikan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tatkala itu kaum kafir Quraisy datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, nabbi'na atau akhbirna ma huwa ruh?" Kasih tahu kami tentang apa itu ruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk termenung, terdiam. Pakai akal enggak sampai akal kita. Bagaimana? Beritahukan aku bagaimana benda atau bentuk ruh itu, wahai Muhammad. Nabi duduk, termenung. Nabi tidak menjawab satu patah. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat melalui malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, melewati malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad,
bahwasanya ruh itu perkara Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad, ini nabi loh, tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Masalah ilmu yang lebih mulia, jauh ilmu lebih mulia dari akal. Keutamaan ilmu daripada akal luar biasa. Subhanallah. Bagaimana dengan akal? Masalah ilmu kita tidak boleh sombong, apalagi akal yang derajatnya di bawah ilmu. Maka sepantasnya bagi kita, umat manusia, harus merendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita rapat misalnya, kita punya ide yang cemerlang, ide yang bagus, maka tidak ada salahnya kita menerima ide-ide dari rekan-rekan kita. Barangkali idenya lebih bagus, kita tidak tahu. Tayyib. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal itu sangatlah luar biasa untuk manusia, disitulah Allah Subhanahu wa taala digelari Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau mengatakan di sini Al-Imam Ibnu Jauzi, "Walamma an'ama Allah 'ala hadzal 'alam al-insi bil 'aql." Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada alam jin atau kepada alam manusia ini dengan akal, iftatahullahu binubuwati abihim Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala membuka kenabian dari Nabi Adam alaihissalam. Fakana yu'allimuhum an wahyillah azza wa jal. Dan Nabi Adam mengajarkan kepada mereka tentang wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fakanu 'ala shawab. Kemudian mereka di atas kebenaran. Ila an infarda Qabil bihawahu faqatala akhah. Sampai kemudian Qabil menyendiri dan beliau egois sampai membunuh saudaranya. Kemudian thumma tasha'abatil ahwa bin nas. Kemudian menyebarlah hawa nafsu kepada manusia. Fasyarradtuhum fi bayda'id dhalal hatta 'abadul asnam. Maka akal tersebut, hawa nafsu tersebut menyeret jiwa-jiwa manusia kepada gurun kesesatan sampai mereka menyembah berhala. Wakhtalafu fil aqaid, dan mereka berselisih tentang akidah, wal af'al, perbuatan, ikhtilafan, perselisihan yang luar biasa. Khalafu fihi rusul, mereka menyelisihi para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, wal uqul, bahkan sampai menyelisihi atau tidak masuk akal apa yang mereka lakukan. Ittiba'an li ahwaihim, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa mailan ila adatihim, dan karena mereka condong kepada kebiasaan budaya-budaya mereka. Wa taqalidan li kubaraihim, dan fanatik buta kepada pembesar tokoh-tokoh mereka. Fasaddaqu alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Maka iblis, apa tugasnya iblis? Membenarkan perbuatan mereka. Benar perbuatan itu katanya. Dhannahu, mereka mengira bahwasanya hal tersebut benar. Fattaba'uhu, manusia mengikuti iblis kecuali kelompok kaum mukminin. Oleh karena itu di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana iblis tatkala bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Fabi'izzatika, Allah menceritakan, qala fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis mengatakan apa?
dengan kemuliaan-Mu ya Rabb. Lihat, iblis bertawassul dengan apa? Kemuliaan. Kemuliaan siapa? Nabi Adam? Bukan. Kemuliaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia iblis. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, la ughwiyannahum, aku akan sesatkan, selewengkan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Tatkala seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membimbing langkahnya, yang akan membimbing perbuatannya, yang akan membimbing tingkah lakunya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita. Hal nakunu minal mukhlasin am minal mura'in? Apakah kita termasuk orang-orang yang ikhlas atau orang-orang yang riya? Kita introspeksi diri kita masing-masing. Oleh karena itu, tatkala kita terjatuh di atas atau ke dalam jurang kemaksiatan, maka introspeksi diri kita. Boleh jadi ibadah yang kita lakukan di hadapan manusia begitu khusyuknya, begitu nangisnya, seolah-olah kita akan mati sebentar lagi. Itu tidak bisa merubah akhlak, tidak bisa merubah perilaku, tidak bisa merubah sikap kita di dalam hidup. Introspeksi diri. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini penuh dengan hikmah-hikmah, penuh dengan nasihat-nasihat. Seorang hamba sederhana saja, tatkala kita berwudu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membasuh tangan kita, mengucapkan bismillah, kita basuh tangan kita. Jikalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan keikhlasan kita, maka otomatis makanya dosa-dosa kita akan tergugurkan. Makanya di dalam hadis yang sahih diberitahukan tatkala orang berwudu, maka jatuh bersamanya, bersama air, tetesan air wudunya itu dosa-dosanya. Apakah sesederhana itu? Tidak, para jamaah. Tatkala orang berwudu, tatkala kita berwudu, bismillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tancapkan niat. Di situ baru kita dapatkan ganjaran tersebut. Tangan yang kita pernah gunakan untuk kemaksiatan, Allah menghapuskan dosa dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Tatkala kita berkumur-kumur, kemudian kita keluarkan bersamaan dengan air yang keluar dari mulut kita itu, Allah gugurkan dosa dari mulut kita. Dengan syarat apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing mulut kita ini kepada perkataan yang baik, perkataan yang sopan, menjaga lisan kita dari mencela orang, menggibah orang. Ini baru masih wudu. Kemudian muka, berkumur-kumur sampai hidung kita. Kemudian muka. Tatkala kita membasuh muka kita, jikalau kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menggugurkan dosa muka kita. Mungkin yang pernah masam sama orang, pernah marah mukanya sama orang, pernah marah sama istrinya, masam sama istrinya, masam sama suaminya, Allah gugurkan di sana. Dan Allah yang akan menjadikan wajah kita berseri-seri di dunia dan di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nggak perlu pakai skincare apa segala macam.
Tapi kalau sekedar menjadi tambahan hiasan tidak mengapa. Tapi sebenarnya tidak perlu. Sering-sering berwudu, insya Allah muka Anda akan bercahaya. Janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu putih, walaupun hitam, tapi Allah yang Maha Kuasa. Kecintaan manusia diukur dari fisik, tapi kalau kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang fisik. Tidak memandang muka ganteng atau tidak, putih atau tidak, hidungnya mancung atau tidak. Lah, maka dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada raut muka kalian. Allah tidak melihat kepada apakah ganteng atau tidak, rupawan tidak. Tidak melihat kepada fisiknya, kurus tidak, gemuk tidak, berotot tidak. La. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kita, amalan-amalan kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui kedipan mata jahat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Apa yang tersembunyi di dalam hati Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka janganlah pernah berniat kecuali kebaikan. Janganlah pernah berucap kecuali kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia ucapkan kebaikan atau dia diam. Subhanallah. Dan akal, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal yang cerdas, akal yang Masya Allah, dilarang sombong. Oleh karena itu pernah ada perkataan seorang imam, kalau tidak salah Ibnul Qayyim atau tidak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, man i'tamada ala aqlihi dhalla. Barang siapa yang bersandar kepada akalnya, EQ-nya, kecerdasan, maka dia pasti akan tersesat. Dan menurut sejarah, catatan sejarah, orang yang tersesat bukan orang bodoh, tapi orang-orang yang pintar. Lihat kaum Khawarij yang keluar kepada pemerintah, yang merusuh kepada pemerintah. Ada di mereka yang bodoh? Tidak. Pintar mereka. Bahkan mereka menghafal Al-Quran. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW bersabda apa? Khawarij hum kilabu ahlin nar. Mereka apa? Anjing penghuni neraka. Bukan saya mengucapkan, tapi Nabi Muhammad SAW, kita sekedar menerjemahkan. Subhanallah. Nabi puji sholat mereka, Nabi puji puasa mereka. Tapi apa? Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Apa kata Nabi SAW melihat para sahabat? Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kalian akan remehkan sholat kalian kalau dibandingkan dengan sholat mereka. Kalian akan remehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Akan tetapi mereka melesat, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Nabi yang bersabda. Mereka memberontak kepada pemerintah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul, dan begitu juga taat kepada pemerintah kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Subhanallah. Mereka terkenal dengan hafalan Al-Quran mereka. Akan tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW?
Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, la yujawizu taraqiyahum di dalam sebagian riwayat. Mereka membaca Al-Qur'an tidak lewat dari kerongkongan mereka. Tidak sampai ke hati mereka, tidak. Subhanallah. Lantunan mereka la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada kaum Khawarij yang ada pada zaman Nabi, yang Nabi SAW sifatkan seperti itu, pada zaman kita ini wajib pasti nangis orang tatkala dengar dia baca Al-Quran. Saking bagusnya, hafalannya mantap, tapi tidak sampai ke dalam hati. Oleh karena itu para sahabat dahulu terkenal mereka menghafal Al-Quran bukan sekedar hafal. Mereka hafal, mereka langsung pelajari, mereka langsung praktekkan. Beda dengan kita sekarang. Baru hafal 30 juz, apa gelarnya? Hafidh. Masya Allah. Ingat, itu gelar dari manusia. Bukan gelar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Khalil. Apa itu? Kekasih. Dan ini diperuntukkan untuk dua insan. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW. Afwan. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Adam. Nabi Adam lagi lah. Nabi Muhammad SAW. Cuma dua itu saja. Kemudian untuk orang-orang setelahnya, apa gelarnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu gelar tertinggi. Kenapa dikatakan gelar tertinggi? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah meridhai, maka Allah sendiri akan membimbing orang tersebut. Makanya kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat? Karena mereka telah divonis, telah dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalau zaman sekarang, jangankan masalah ridho, cinta saja bisa bohong. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Imran. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyuruh pada Nabi Muhammad SAW. Ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukum, Allah akan cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah SWT mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut sini biar tidak terlalu jauh. Wa'lam, ketahuilah, annal anbiya ja'u bil bayanil kafi wa qabalu al amrad bid dawa'i syafi wa tawaqafu ala manahijin lam yakhtalif. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya para nabi atau para anbiya wal mursalin, mereka telah datang dengan penjelasan yang sempurna. Penjelasan Nabi SAW telah sempurna. Dan Nabi SAW menjadikan, dan Nabi SAW, kalau qabalu kita terjemahkan di sini, beliau itu mensandingkan penyakit-penyakit dengan obatnya. Maksudnya tatkala ada penyakit, Nabi Muhammad SAW memberikan obatnya, memberikan terapinya. Dan mereka berdiri di atas manhaj dan tidak berselisih. Makanya pernah Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-anbiya abuhum wahid wa ummuhum syatta. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu bapaknya satu, tapi ibunya banyak atau berbeda-beda. Maksudnya apa? Syariat yang mereka bawa itu berbeda-beda. Tapi kalau agama satu. Apa itu? Agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya,
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sungguh kami telah utus kepadamu wahai Muhammad, dan begitu juga kepada kaum-kaum sebelummu. La in asyrak, jikalau engkau berbuat syirik, maka akan batal seluruh amalanmu. Dan Allah SWT juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Dengan agama yang satu apa maksudnya? Agama Islam. Ani abudullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhi tagut. Itu agama mereka. Kalau syariatnya berbeda-beda. Kalau syariat zaman dahulu itu, kalau antum tahu sedihnya syariat zaman dahulu, kalau selesai berperang, ghanimah, harta rampasan perang itu diambil nggak? Tidak. Dikumpulkan di lapangan atau di tempat yang luas, kemudian kalau disambar oleh petir kemudian terbakar, itu berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sayyidu waladi Adam, penghulunya anak Adam. Kemudian umatnya apa? Khairu ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk manusia. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, nahnu al-akhiruna as-sabbaquna ilal jannah. Kita ini umat terakhir, kata Nabi. Umat terakhir, tahap yang pertama kali menginjakkan kaki di surga. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat dikecam. Saya pribadi sangat, gimana kita mau bilang marah ya, sangat marah kita. Tatkala mereka melemparkan kepada umat Islam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Di antaranya mereka mengatakan apa? Islam adalah agama terorisme. La ya akhil karim. Kuffa anka lisanak. La taqfu ba laysa laka bihi ilm. Ihfaz lisanak. Tahan. Jangan sampai nanti di hari kiamat Anda akan dimintakan pertanggungjawaban oleh seluruh umat Islam tatkala Anda menuduh Islam sebagai agama terorisme. Bagaimana Anda mengatakan demikian? Allah Rabbul Alamin di dalam ayat yang ketiga atau ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau Muhammad berada dalam akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW adalah Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, yang mana berat bagi dia apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, semangat memberikan hidayah atau hidayah irsyad wal bayan kepada kalian, penjelasan-penjelasan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam apa? Santun dan penyayang. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Anda mengatakan agama Islam merupakan agama yang suka membunuh? Lah. Allah SWT ancam tatkala Anda membunuh satu manusia,
maka seolah-olah Anda membunuh semua manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin atau kaum mukminin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Kekal loh. Kata para ulama apa? Maksud kekal di sini. Tulul muks. Lama. Kalau di dunia jangankan kekal, 3 bulan di penjara, gila orang. Subhanallah. Bagaimana dalam neraka? Yang antum sudah tahu Allah SWT berfirman mengisahkan tentang neraka itu dari A sampai Z. Gak ada enak-enaknya, gak ada. Bahkan yang paling ringan apa? Trompa. Dipakaikan trompa, meleleh kepalanya. Otaknya. Paling ringan. Bayangin tuh. Kita baru kena sedikit api saja sudah takut, kaget. Bagaimana dengan api neraka? Api neraka. Allah SWT berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Yang artinya, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, dan ini juga berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena hak, atau bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Qatalan nasa jami'a wa man ahyaha. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan satu orang manusia, maka sungguh seperti dia telah memelihara seluruh kehidupan manusia. Dari mana letak agama Islam adalah agama yang radikal, agama yang suka membunuh, agama yang keji. Nabi SAW juga pernah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, menuliskan terhadap setiap sesuatu itu ada kebaikan. Kita harus berbuat baik kepada sesuatu apapun itu, benda apapun itu. Apalagi hewan yang masih punya perasaan. Makanya lanjutan hadisnya apa? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian hendak menyembelih, maka nyembelihlah dengan baik. Di antara caranya adalah apa? Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Di antara caranya adalah, maka hendaklah kalian mengasah pisau kalian, alat untuk memotong tersebut, menyembelih tersebut, dan kasih senang hewan kita yang sebelum kita sembelih, kasih makan yang enak, kasih makan yang banyak dan sebagainya. Adab Islam. Makanya saya pribadi geram dengan orang-orang yang menuduh agama Islam sebagai agama terorisme. Agama yang suka bunuh diri. Rugi. Gak ada orang bahagia bunuh diri, itu gak ada. Antum tahu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada seseorang nanti dia membunuh sebagian besar, dia bunuh tatkala berjihad, kaum kufar dia bunuh. Tapi dia penghuni neraka, kata Nabi. Iyakah kata para sahabat? Iya kata Nabi. Kemudian apa? Para sahabat penasaran.
Ini belum berperang nih, tapi Nabi SAW sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu ghaib, tapi ilmu ghaib itu bukan berarti Nabi tahu yang ghaib. Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena memang Nabi tahu, tidak. Nabi tidak tahu apapun tentang ghaib. Maka dalam ayat dikatakan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu perkara ghaib, maka aku akan lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Kemudian sahabat tersebut menelusuri orang tersebut. Betul dia bunuh banyak. Kemudian dia terkena oleh tombak atau pedang dan semisalnya. Terjatuh, tidak dibunuh oleh musuh. Dibiarkan. Para sahabat penasaran. Kemudian ternyata karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang diderita, orang tersebut mengambil pisau kecil belati dari dalam sakunya, kemudian dia bunuh dirinya. Oh, dari situlah makanya Nabi SAW mengatakan dia di neraka. Berjihad loh. Apalagi ini bukan jihad. Ngebomnya di mana? Kantor polisi. Ngebomnya di mana? Di masjid. Kirain di konser-konser itu pernah dengar orang ngebom? Gak ada. Makanya antum kalau masuk masjid jangan lupa doa. Apa doanya? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli Abu rahmat. Ya Allah, bukakan aku apa? Pintu rahmat. Kalau kita mati di masjid dengan gara-gara bom tersebut, bisa jadi kita mati syahid. Tapi kalau orang yang membunuh diri itu apa? Ancamannya. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang membunuh dirinya dengan sesuatu benda, maka dia akan diazab nanti neraka dengan hal tersebut. Subhanallah, ancaman. Padahal Allah telah larang dalam Al-Quran. Bukan kita yang melarang bom bunuh diri itu, bukan. Allah yang melarang. Maka ada juga tuduhan kepada Syekh Al-Albani mengatakan membolehkan tobat. Silahkan, Anda harus tobat dari perkataan tersebut. Cabut perkataan Anda segera. Tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Al-Albani tidak pernah membolehkan hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Apalagi berbeda dengan umat-umat terdahulu. Faqtulu anfusakum. Ingat kan di surat Al-Baqarah kan? Bunuh diri kalian. Itu lebih baik buat kalian. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Allah penyayang. Rasulullah SAW penyayang. Syariat sayang. Dan orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid, maka mereka lah orang-orang yang sayang terhadap umat. Orang yang melakukan hal tersebut, akalnya ada tidak? Gak mungkin orang gila membunuh diri, gak ada. Waras dia. Tapi apa? Dicuci otaknya oleh orang-orang yang tidak benar. Oh, kalau kamu begini, biasanya memang anak muda. Yang terjangkit oleh penyakit tersebut, anak muda. Semangatnya membara. Yang sudah melakukan perbuatan maksiat yang banyak, apa dibilang? Tobat. Kalau kamu bunuh diri, kamu masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga coba? Makanya kemarin saya lupa hari apa itu, hari Rabu kalau tidak salah. Saya sampaikan tatkala saya mengajak santri-santri saya di situ saya sampaikan hampir setengah jam. Saya ingatkan permasalahan ini. Nah, belajar yang baik. Belajar di tempat yang baik agar tidak salah faham terhadap Islam. Tidak salah faham terhadap dakwah sunnah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Jangankan bom bunuh diri, menepuk saudara kita atau mengejek saja itu sudah termasuk kefasikan.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr." Mengejek, mencela sesama kaum muslimin apa? Fasik. Enggak macam-macam kalau fasik itu. Fasik loh. Perbuatan yang diancam. Wa qitaluhu kufr, dan memerangi kaum muslimin itu adalah kekufuran. Kata para ulama, kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosanya sangat besar. Diancam api neraka. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan ajaran yang benar, ajaran yang sesungguhnya yang dibawa oleh malaikat Jibril yang Allah SWT berikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat, yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada sahabiyah, kemudian disampaikan kepada tabi'in. Maka itu pemahaman yang tepat, agar kita tidak salah faham. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Baik. Kemudian di sini kita lanjutkan, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya para nabi telah datang dengan penjelasan yang sempurna. Nabi SAW menggandengkan tatkala ada penyakit, Nabi SAW mendatangkan obatnya, dan mereka di atas manhaj metode beragama yang benar. Maka begitu juga setelah itu syaitan datang, yakhtalitu bil bayani syubhan, memberikan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Wa biddawa'i summan, udah diberikan obat yang tadinya bisa sembuh, tapi syaitan memberikan racun. Wa bisabilil wadih jardan mudallan, dan pada jalan yang lurus yang jelas itu mereka memberikan sesuatu yang membuat kita tergiur sampai kita tersesat. Wa mazala yal'abu bil uqul illa an farraqa al jahiliyata fi madhahiba sakhifah. Dan syaitan terus bermain dengan akal sampai seorang yang jahil itu di dalam madhab sakhifah. Sampai orang-orang yang jahil itu taklid terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu, jangan sampai syaitan bermain dengan akal kita. Karena syaitan tidak akan bisa bermain dengan syariat. Karena syariat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr, menurunkan Al-Qur'an, menurunkan as-sunnah, menurunkan hadis. Dan kami sendiri akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Dan otomatis syariat Islam terjaga. Tapi di mana syaitan bermain? Di akal. Oleh karena itu, istighfarlah, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar akal kita diberikan petunjuk, hidayah di atas Islam, hidayah di atas sunnah, mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa bid'ain qabihah, sehingga terjerumus kepada apa? Sesuatu yang baru atau bid'ah yang sangat jelek. Fa asbahu, maka mereka menjadi apa? Ya'budun al-asnam fil baitil haram. Sampai mereka menyembah apa? Berhala di mana? Di Ka'bah. Subhanallah. Wa yuharrimuna as-sa'ibah. Dan mereka mengharamkan, apa diartikan as-sa'ib? Di terjemahan di situ. Langsung diterjemahkan dengan saibah di situ.
Saya takut salah, makanya saya tanyakan antum di bawah ini. Wal bahirah, wal wasilah, wal ham. Semuanya adalah nama tempat. Jangan sampai nanti anak terjemahkan dengan letter luck-nya atau apa gitu, antum salah faham. Ya. Wa yarawna wa'dal banat. Dan mereka, apa kita artikan wa'dal banat? Di situ apa? Mengubur hidup-hidup. Iya betul. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan tatkala nanti di hari kiamat anak-anak perempuan, ini kan banat itu anak perempuan. Mau'udah artinya anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ditanya nanti di akhirat kelak. Bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosa mereka? Kok bisa sampai dibunuh? Kalau jahiliyah iya, ganas terhadap perempuan. Tapi kalau syariat kita, syariat Islam adalah syariat yang paling menjaga kehormatan perempuan. Dari mereka sebelum lahir, masih di dalam kandungan, setelah lahir, dijaga oleh siapa? Orang tua. Setelah lahir, Masya Allah. Mohon maaf, ana lupa sampai terlewatkan, ini udah lewat jam 9 ya. Mohon maaf ya. Wa yamna'unahunna minal miras. Kemudian melarang mereka dari harta warisan ila ghairi dzalika minadh dhalal alladhi sawwalahu lahumul iblis. Sawwalahu lahumul iblis. Dan seterusnya kata Imam Ibnu Jauzi, dari kesesatan-kesesatan yang iblis memberikan kepada mereka, menyelimuti mereka. Fabta'atsallahu subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farafa'al maqabiha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu mengangkat kejelekan, wa syara'al masalihah, dan memberikan syariat yang penuh dengan maslahat, fasara ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu fi dhaw'i nurihi salimina minal aduwi wa ghururi, maka berjalanlah sahabat-sahabatnya dengannya dan orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dengan benar, fi dhaw'i nurihi, di atas cahaya Islam, di atas cahaya hak, salimin, dalam keadaan selamat, minal aduwi wa ghururihi, dari musuh-musuh dan tipu daya mereka. Ana rasa cukup sampai di sini. Ana takut nanti kelewatan lagi, ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan. Taib, di sini ada pertanyaan. Beliau mengatakan, bagaimana dengan pemahaman yang mengatakan ada kita kalau dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, iya, pemerintahnya Muslim, menggunakan hukum Islam. Tapi kalau sekarang menggunakan hukum demokrasi, jelas bukan Muslim. Kata mereka ya. Maka memang hal ini adalah talbis iblis, merupakan tipu dayanya iblis juga. Kalau kita ingin menjawab, sederhana saja. Jikalau Anda memahami dulu betul, Anda memahami kalau dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW pimpinannya Nabi, ya jelas Nabi. Buat apa Anda ragu? Pada zaman sahabat, jelas sahabat. Zaman Abu Bakar, zaman Umar,
Zaman Utsman, ada yang berani memberontak kepada pemerintah? Tidak ada. Jelas ini kaum muslimin, kita tidak permasalahkan. Setelah Ali radhiyallahu anhu mengambil tanggung jawab yang besar menjadi khalifah yang keberapa? Yang keempat. Ada tidak yang memberontak? Ada. Ini muslim loh. Ada yang memberontak. Itu sekelas Ali radhiyallahu an. Apa kurangnya Ali radhiyallahu an? Apa kurangnya? Gak ada loh. Dijamin surga. Pemberani. Tapi apakah dibenarkan oleh sahabat yang lain tatkala Anda memberontak? Tidak. Dan orang yang memberontak, apa dipakai dalil? Al-Quran. Allah SWT berfirman, kata mereka, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang kafir, dialah orang fasik. Menggunakan akalnya semata. Tidak menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam hal tersebut juga ada kaidah. Kaidah kita ada. Kalau betul mau belajar. Tapi lagi-lagi, walaupun mohon maaf, kebanyakan orang seperti itu hafal Sahih Bukhari. Hafal Sahih Muslim. Tapi apa? Lagi-lagi. Bukan karena ketulusan ingin mencari kebenaran. La hawla wala quwwata illa billah. Ini penyakit yang harus kita cegah sebelum kita terjangkit dengan kita belajar Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para sahabat. Bukan Al-Quran, Sunnah, pemahaman ente. Bukan. Bukan. Ini contoh real dari zaman Ali radhiyallahu anhu. Tatkala menggunakan akal memahami ayat, jelas. Menggunakan ayat loh, apakah salah Al-Qur'annya? Apa kata Ali radhiyallahu anhu tatkala mereka berdalil dengan tersebut? Kalimatu haqq, kalimat yang hak, urida biha batil. Tapi diperuntukkan, dibungkus dengan kebatilan. Mohon maaf, inilah lagi-lagi pembahasannya memang akal. Kalau akal kita ini tidak ditundukkan di bawah wahyu, maka kita akan tersesat. Oh tapi kan, nah mulai sudah. Oh tapi kan. Lah, tidak bisa. Makanya Allah memberikan kaidah orang-orang yang betul-betul mukmin itu apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin. Begitu juga kaum mukminah tatkala Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menentukan sesuatu. Dan begitu juga kaum mukminah untuk memilih sesuatu pendapat yang lain. Subhanallah. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jika ada antum temukan orang seperti itu, ingatkan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat. Jika Anda mengatakan umarok kita sekarang ini bukan orang Islam, istighfar Anda, hati-hati. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa in kana kama qala wa illa raja'a ila alladhi qala. Raja'a ilaihi. Kalau Anda mengatakan kepada saudara Anda wahai kafir, secara langsung atau tidak langsung, maka antara satu atau dua. Yang pertama, imma dia betul orang kafir. Yang kedua, kalau bukan dia orang kafir, maka dia akan kembali, tuduhan Anda akan kembali kepada diri Anda. Hati-hati. Kalau kita ngomong sistem, betul. Sistem demokrasi bukan dari Islam. Tapi ingat, tugas kita, apa kata Nabi Muhammad SAW? Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Kaidah tumpuan kita adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dengar dan taat. Walaupun dia memukul punggungmu,
mengambil hakmu. Kata Nabi Muhammad SAW. Karena mohon maaf, kita di dunia ini tidak kekal. Tidak kekal. Kita cuma pasrah di dunia ini, tawakal. Perbaiki diri, perbaiki ibadah, banyak mengaji Al-Quran, sunnah pemahaman para sahabat. Mati kita, tenang. Apa yang akan kita kejar? Oh, kita harus perbaiki. Betul. Bagaimana perbaikinya? Apakah dengan Anda celah pemerintah? La ya akhil karim. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela seperti itu. Para sahabat tidak pernah mencela seperti itu. Para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan ihsan tidak pernah seperti itu. Siapa yang Anda contoh? Siapa yang Anda jadikan figur? Tolak ukur siapa? Subhanallah. Mulai dari bawah. Jikalau Anda memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk menasihati, nasihati 4 mata. Pak, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa a'ti kulli dzi haqqin haqqah, berikan setiap haknya itu, berikan. Jangan di mimbar, wah bla 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 bla, tidak. Ini namanya Anda menjatuhkan kehormatan. Jangankan pemimpin, jangankan saudara kita aja, kalau kita ejek atau kalau kita cela atau bahkan kalau kita nasihati di halayak umum, terima tidak? Tidak, ini saudara teman kita loh. Makanya Imam Syafi'i pernah mengingatkan, jangan salahkan aku jikalau aku tidak menerima nasihatmu kalau engkau nasihatku di halayak ramai. Bukan nasihatnya salah, bukan. Tapi caranya yang salah. Bukan ayatnya yang salah, bukan. Tapi pemahamannya yang salah. Bukan hadisnya yang keliru, apalagi nabinya, hasya. Wa kalla, tidak akan. Tapi Anda pemahaman yang keliru. Oleh karena itu kembalilah kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Illa antara kufran bawahan, kata Nabi. Kecuali engkau melihat kekufuran yang nyata. Tidak boleh sholat. Ini jangankan sholat. Azan kita masih Allah besar. Kalau sudah sholat kita dilarang. Boleh kita. Tapi ini tidak. Sholat jalan. Haji masih bolak-balik. Travel masih rame. Mau mengatakan harus kita memberontak? La ya akhil karim. Tobat. Dan jangan pernah sematkan hal tersebut kepada dakwah sunnah. Tobat. Tidak ada. Apapun itu. Tatkala orang melakukan kesalahan. Makanya pernah saya dengar salah seorang sahabat melihat saudaranya melakukan kesalahan. Dia tarik saudaranya. Apa dia katakan? Aku mencintaimu dan aku membenci kesalahan yang kau buat. Kita benci terhadap sistem yang dia gunakan. Tapi selama sistem tersebut tidak merugikan kita. Umat Islam. Sholat masih tetap. Adzan masih izin. Kajian kita masih diizinkan. Masya Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tugas kita apa? Berdakwah. Bukan menjadi hakim. Harus. Tidak. Hanya menyeru. Hai, silahkan. Siapa yang ingin. Bukan memaksa. Pokoknya harus. Tidak. Tapi kalau dalam penjelasan. Ini yang benar. Dan camkan kaidah ini. Kebenaran cuma satu. Dan jalan kebenaran cuma satu. Tapi kebaikan itu banyak. Kebenaran cuma satu, jalannya cuma satu. Tapi kalau kebaikan, banyak. Bukan banyak jalan kebaikan, Bu. Bukan banyak jalan kebenaran itu, bukan. Cuma satu. Hadhihi sabili, sirati mustaqiman. Di dalam ayat. Bukan jalan-jalan, bukan. Tapi kalau kebaikan banyak. Allah berikan kebaikan agar kita bisa menempuh jalan menuju syurga. Tapi kalau jalan kebenaran cuma satu. Hadiun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi as-sahabah. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di atas jalannya para sahabat. Ada lagi? Jelas
Atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin dia punya bantahan. Apa bantahannya? Biar kita bantah lagi dengan Al-Quran, hadis, para sahabat. Makanya pelajaran sirah itu jamaah sangat penting. Kalau kita belajar sirah, tahu kita. Karena dunia ini akan berputar gitu-gitu saja. Terus. Kadang kita krisis moneter, kadang kita jaya, itu biasa. Makanya Allah SWT berfirman apa? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu kami gulirkan. Dan ayat itu subhanallah turun ketika apa? Nabi Muhammad SAW kalah dalam berperang. Kapan itu? Perang apa? Uhud. Subhanallah. Allah hibur. Itulah hari-hari Allah gulirkan buat manusia. Kadang kita jaya, kadang kita di bawah. Kadang rezeki kita banyak, kadang sedikit. Tapi orang beriman tidak berpengaruh. Imannya kadang berkurang, tapi lebih sering naik. Ya, kalau bisa terus lama naik terus. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Taib. Jikalau ada perkataan saya yang keliru atau salah terjemah, maka mohon dimaafkan. Karena batas ilmu kita sampai di sana. Lagi-lagi kita tetap butuh belajar, siapapun kita. Karena kewajiban kita belajar bukan tatkala kita sudah merasa pintar. Dan hakikat orang yang belajar adalah tatkala dia semakin belajar, dia akan merasakan kekurangannya semakin banyak. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi ana ingatkan, belajar kepada orang yang benar, belajarlah kebenaran melalui Nabi Muhammad SAW atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan pemahaman orang lain. Hada wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.